Ini saya lagi di luar, Miss. Ada apa sayang? Ini loh, Miss. Kan saya kan udah suka pamitan. Tentang apa sayang? Soalnya Miss Yuni nggak ingat loh, tapi cuman ingat hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Curhat tentang apa lagi sayang? Iya. Iya, gini, saya kan ada. Suaramu nggak jelas dok, lebih rame suaranya di luar dok. Aku nggak dengar. Miss. Kan saya kan ada calon kan. Nggak denger aku mbak, suaranya nggak denger aku. Halo? Kenapa? Dengar, Miss? Kenapa? Iya, gini loh, Miss. Kan saya kan ada calon kan. Dia tuh tadinya kerja di perusahaan luar di Indonesia, tapi cabang dari Singapura. Dia kan boleh nggak jangan pakai handfree dok? Jangan pakai handfree dok. Jangan pakai handfree. Nggak pakai. Suaranya kok melambung terus. Oke, terus sebentar. Oke, terus? Halo? Terus siapa yang dalam perusahaan? Iya. Perusahaan Singapura itu siapa sayang? Calon saya kan kerja di perusahaan. Dia kan tadinya kan di pertambangan. Di perusahaan pertambangan. Perusahaan asing perusahaan dari Singapura kan. Dia tuh meminta saya untuk menjadi apa maksudnya? Untuk jadi calon istrinya yang menerima uangnya. Iya gitu Miss. Terus habis itu dia mau pulang ke kampung naik pesawat ditahan. Iya. Oke, terus habis itu dia minta kiriman uang sama kamu. Iya, buat proses-prosesnya gitu kan. Tapi saya kan minta sama dia bukti kan, saya bukti-bukti udah dikirim sama Miss kan, maksudnya lampiran-lampiran itu. Maksudnya itu bener enggak, sedangkan sekarang dia kan ada di sini. Di sini di mana? Tapi setiap mau pencairan itu tuh Miss, anehnya tuh ada aja maksudnya alasannya gitu tuh kan, sedangkan dia juga kan maksa-maksa saya suruh cepet-cepet uruskan. Saya datang biar cepet datang ke banknya itu buat cepet urusin, tapi setelah saya datang malah dianya yang nggak datang. Jadi saya harus gimana? Saya mau tanya ke pihak banknya, saya nggak berani mau ngomongnya gimana. Oke. Gitu kan. Sekarang posisimu di mana sayang? Saya sekarang di Kos WB. Di Kos WB. Tapi bank yang mau melakukan pencairan itu ada di TST. Kan sekarang juga kan mau dia tadi telepon kan. Udah ada rencana mau itu, tapi kan setelah udah lama ini tuh Miss, dia mau pencairan itu tiba-tiba nggak ada kan. Udah selang lama kemarin waktu pertama udah nyampe sini mau melakukan pencairan itu, dia ada masalah di hotelnya gitu kan, katanya masalah pembayaran hotelnya. Terus kan dia tuh ditolong sama orang Ponorogo. Itu berkas-berkasnya dia bawa buat pencairan, tapi HP-nya itu dititipin sama orang Ponorogo itu, jadi kan nggak bisa komunikasi kan Miss. Setelah sore saya hubungin nggak aktif nggak apa. Setelah sore orang Ponorogo itu ngubungin saya, Mbak ini kemana orangnya? Lah saya juga kan cari dia, makanya saya telepon sampai beberapa kali. Terus nggak tahu itu kong mereka berdua apa, saya nggak tahu ya Miss ya. Pas itu tuh pas udah sampai hampir setengah bulan lebih nggak ada kabar. Yang ngabarin itu orang Ponorogo itu. Setelah saya mau temuin, katanya barang-barangnya dia tuh dititipin sama itu kan, sama orang yang dari Ponorogo itu. Terus kan saya kan pas waktu itu libur saya hari Senin, ya udah Pak, nanti saya ke situ ke tempat Bapak alamatnya di mana tempatnya kan. Pas dia ngasih tahu katanya di dekat hotel Pak Hongkong gitu.
Tapi dia tiba-tiba, Mbak mau, saya mau pulang ke Indo soalnya mertua saya itu meninggal jadi harus pulang gitu kan. Terus dia pulang, jadi kalau misalkan Mbak mau kesini saya juga nggak ada, kata dianya. Ya udah Pak, terus nanti gimana? Ya udah nanti saya pulang ke Indo, saya cepat-cepat diusahain cepat-cepat pulang ke Hongkong lagi buat temuin ibu, katanya, buat cari bapaknya gitu kan. Pas udah berapa lama gitu temen, terus dia hubungin, tapi sama orang Ponorogo itu dia sering maksudnya ngasih tahu saya gimana gimana, tapi belum ada kabar. Pas dia udah berapa hari di sini, tapi saya belum sempat ketemu sama orang itunya. Tapi saya cari kan, dia kan ngomongnya kan alamatnya kan dekat Park Hotel yang di TSD itu kan. Katanya dia jualan bunga di situ, punya usaha di situ, toko Indo sama jualan bunga. Tapi saya cari ke situ nggak ada. Pas udah gitu, tiba-tiba dia ngasih kabar kan, katanya udah ketemu sama si calon saya ini. Terus dia itu katanya tuh kehabisan visa, ditemukan sama pihak polisi gitu kan, tapi kehabisan visa. Terus saya kan namanya orang gimana ya Miss ya, takut apa maknya, apalagi dia kan di sini kan nggak nggak ada siapa-siapa gitu kan. Terus juga kan saya ngomong, ya udah Pak, terus gimana gitu kan. Kata dianya, ya ini harus diurus visanya Bu, kalau nggak diurus visanya dia harus dipulangin ke Indo. Saya nggak pikir panjang lagi tuh Miss. Kalau misalkan dia dipulangin ke Indo, nanti urusan di sininya buat pencairan gaji dianya gimana? Terus uang saya yang udah dipakai gimana gitu kan Miss? Oke, kamu ketipu berapa banyak? Aku banyak nih, hampir 60. Hampir 60 juta atau 60.000? 60 juta. 60 juta. Papa pangoleh hap pati facang pati 60 juta. Terus? Terus? Ya, terus kan sekarang juga kan dia ngubungin lagi kan, katanya harus cepat-cepat sih. Tapi aku udah nggak ada teleponan sama yang orang Ponorogo itu karena udah ketemu sama si calon ini kan. Terus HP-nya dikasih sama dia. Dia nggak tahu, pas dia tuh nginepnya di tempat papa yang dari Ponorogo itu. Pas kata dianya tuh, soalnya ini istrinya juga mau pulang ke Hongkong. Kalau dia pulang ke Hongkong nanti saya tinggal di mana gitu kan. Kata saya juga nggak tahu, saya juga udah nggak punya uang lagi buat urusin kamu, sedangkan kamu maksudnya kayak gini terus, setiap mau pencairan itu malah nggak ada. Apalagi sekarang katanya pas udah habis urus visa itu Miss, terus kan dia kan katanya, ya udah terus ini gimana masalah pencairannya gitu kan, saya bilang. Terus dia ngomong, ya saya harus datang lagi ke DBS kan gitu, harus datang lagi ke bank DBS itu, harus nanyain kan yang buat ketemu sama base manajernya, katanya yang nyairin itu kan langsung base manajernya gitu. Aku kan nggak ngerti apa-apa, jadi aku tuh nurut aja tuh Miss, karena aku mau mertahanin uang aku juga kan, karena udah keluar, karena yang dibilang mau dicairkannya juga kan lebih banyak dari itu. Pas sekarang tadi juga masih kontak kan, tapi kan dia maksa suruh kayak kirim uang lagi kan buat bayar tetap. Yang tadinya tuh manajernya itu tuh pulang, ada tugas ke Singapura gitu katanya, ada tugas ke Singapura, terus harus karena bukan urusan dari pihak abang, jadi si yang pemohon itu harus ngeluarin buat transportasi dia dari Singapura ke sini gitu kan. Terus katanya harus gimana lagi, harus ngeluarin uang lagi, sedangkan uang juga udah nggak ada. Terus, ya harus gimana kalau misalkan nggak kayak gitu, nanti nggak bisa dicairin. Kata saya, itu tuh salah kamu. Aku juga udah nggak mau, tapi saya tuh pikirannya tuh Mas, karena saya udah keluar banyak,
karena udah mau pecahan itu, jadi saya tuh mau bertahanin uang yang udah keluar banyak, tapi sampai sekarang juga masih tetap kayak gitu. Makanya dari kemarin kan saya hubungin Emis kan, makanya minta solusinya biar makanya buat dampingin saya, nanyain ke tempat pihak ke banknya itu benar apa enggaknya gitu tuh, Miss. Oke, pertanyaan saya, kamu pacaran sama laki-laki yang pekerja tambang itu yang mau menjadikan kamu suami dan kamu akan mengambil uang dia. Pertanyaan saya, berapa lama kamu pacaran sama dia? Hampir satu tahun, kurang lebih 1 tahun. Oke, kurang lebih 1 tahun. Dan kamu sudah bertemu dengan keluarganya? Belum, kan dia kan, kita kan emang iya sih, Miss, maksudnya salah saya juga, kita kenal kan di HP. Oke, tidak Sedangkan apa-apa. dia Oke, nggak apa-apa. dia cerita Jawab saja pertanyaan Miss Yuni. Apakah dia punya anak di Indonesia? dia punya anak, dia tuh duda. Oke. Dia punya anak satu. Sebentar, Dok. Tapi Sebentar, Dok. keluarga dia itu Sebentar. Oke, sudah berapa tahun dia di dalam laut nggak pulang nih? Di pertambangan berapa tahun? dia bilang itu di sana itu hampir 3 tahun lebih. Oke, 3 tahun. Makanya Oke, sebentar. 3 tahun lebih. Sebentar. Oke. Iya. Dan dia mau mencairkan uangnya di Hong Kong, benar tidak? Iya. Oke. Bagaimana mungkin orang bekerja di pertambangan Singapura, orang Indonesia nyairin uang di Hong Kong? Logika masuk nggak, sayang? Iya, makanya itu kan saya kan salah saya juga nggak pikir panjang kan, Miss. Oke, Kan Miss waktu Yuni, itu kan sebentar. dia kan minta tolong. Sebentar nih, tak Iya. potong semua kata-katamu karena kamu sudah hampir cerita hampir 15 menit yang lalu. Miss Yuni cuma dengarkan karena cerita kamu itu semua sama, sayang. Jadi bukan cuma kamu satu orang. Jadi sudah banyak perempuan yang sama. Kenapa Mas Yuni tadi langsung nanya kerja di pertambangan Singapura nih, punya anak nih? Kenapa Miss Yuni? Karena sudah tahu. Itu triknya sama sayang. Dan kamu pacaran 1 tahun sudah habis 60 juta. Dan itu kamu nggak akan kembali. Itu orang adalah penipu, sayang. Dia ada di penjara. Dan kamu nggak akan mungkin ketemu yang namanya di Ponorogo atau apapun. Cuman sekarang lebih upgrade aja, dia mau datang ke Hong Kong. Padahal nggak bisa. Ini orang Indonesia kerja di Singapura, uangnya di Hong Kong. Nggak masuk. Kemarin juga ada anak kok nyairin DBS, dikasih cek kan. Bener nggak sih? Kasih cek kan? Ceknya itu palsu, sayang. Lihatin uangnya berapa, bagaimana, dan seperti apa. Surat-suratnya itu semua palsu. Sekarang, wake up. Orang itu tidak pernah ada, sayang. Orang itu adalah semuanya modus. Kerja di pertambangan, dia duda punya anak, lama nggak pulang bertahun-tahun dan uangnya tidak bisa cair kalau bukan calon istrinya, bener nggak? Iya. Iya. Sama di depositin. Terus sekarang juga kan tadi tuh masih. Sekarang telepon ini konferen mau nggak sama aku? Sekarang di konferen sama aku mau nggak dia? Nanti dulu. Ini kejadian sudah berkali-kali. Tapi saya nggak tahu kenapa kalian masih nggak sadar. Atau memang konten saya ini belum menyangkup seluruhan. Diangkat nggak, Dok? Belum diangkat. Tadi kan sekarang kan niatnya kan dia kan suruh saya. Kan dia kan ngomong, "Ya udah saya mau apa? Mau datang ke DBS buat mastiin." Kan menyuruh apa waktu bilangnya waktu datangin itu manajernya dari Singapura ke sini tuh ke Hong Kong, DBS Hong Kong itu apa datangnya malam kan, katanya harus pakai uang transport, tapi diminta sama dia, tapi dia maksa saya suruh transfer lagi buat dia, tapi saya sekarang udah beberapa ini aku udah nggak kasih, Miss. Soalnya nanti saya gimana kalau misalnya kayak gitu terus kan, Miss, kan aku juga makanya sadarnya tuh sekarang gitu tuh, Miss. Emang sih dari awal pertama kenal itu nggak pernah minta apa-apa. Benar, sebentar. Nggak pernah minta apa-apa karena belum dikasih kesempatan minta apa-apa. Jadi kamu belum jatuh cinta, benar? Iya, makanya terakhir ini tuh katanya dia tuh kontraknya tuh habis bulan 11. Jadi dia tuh mau dipindahin ke Dubai gitu katanya.
saya telepon apa ya nggak tahu itu sekongkolan apa gimana gitu kan dari pihak apa itu namanya HRD perusahaan itunya apanya itu nelpon semua, jadi maksudnya kayak jadi saya tuh tambah yakin gitu tuh Mi. Tapi saya sadar-sadarnya tuh sekarang kayak udah kayak makanya saya kan kemarin-kemarin kan hubungin sama Amis gitu, maksudnya mau Tapi minta bantuan sebentar, kamu nggak Ya. pernah lihat kontennya Miss Juni yang tentang pertambangan dibohongin itu? Pernah nggak? Tahu nggak? Nggak pernah tahu. Enggak Miss. Iya. Padahal yang dari pertambangan itu banyak sekali loh untuk penipu. Kenapa Miss Juni bisa tahu nih? Miss Juni enak aja ngomong, iya saya sudah melihat. Beserta bukti-buktinya semua sama. Yang Miss Juni, kenapa Miss Juni kalau nggak tahu bisa tanya sayang? Karena Miss Juni sudah tahu. Iya makanya. Kaget nggak waktu Miss Juni nanya, dia duda, dia punya anak, uangnya nggak diambil? Kan sebenarnya kamu sudah tahu nih bahwa Miss Juni nih loh, kalau Miss Juni tahu nih, iya kan? Iya. Secara logika kan nggak mungkin Miss Juni tahu kalau memang nggak Miss Juni nggak pengalaman. Berarti kan Miss Juni sudah pengalaman, sudah banyak anak yang laporan. Akunya yang ngenes dok kalau kayak gini sayang. Berarti kamu sudah sadar belum ini ditipu? Iya makanya dari kemarin-kemarin juga kan dia kan udah mau mintain uang katanya di sini buat makan di sini gitu kan. Apa tapi saya nggak pernah kasih, saya bilang saya nggak punya duit, saya udah nggak punya duit. Kamu utang bank nih demi dia nih. Kamu utang bank nih demi dia nih. Iya. Aduh, nduk. Soalnya saya nggak pernah kayak maksudnya kayak nggak tahu tuh kayak apa sih? Kayak nurut aja gitu tuh. Ya bukan nurut aja karena kamu ingin mendapatkan uangnya dia yang ratusan juta, ratusan miliar itu. Ngerti? Karena kamu pingin. Karena Miss Juni selalu ajarkan buat kalian jangan tamak. Itu bukan punyamu, itu bukan suamimu. Nggak mungkin dong gajinya dikasihkan ke kamu sayang. Bener gak sih? Iya makanya saya sekarang sadarnya kayak gitu ya Allah. Sadar-sadar tapi 60 juta melayang sayang. Ya itu kan dulu maksudnya semenjak sekarang kayak sudah sering dilegok gitu kan, jadi kayak udah kayak terbuka gitu tuh. Tapi kan telat, bukannya terbuka. Kemarin ada anak terbuka tapi sebelum ketipu dok, dia langsung telepon Miss Juni. Dia bilang ya mau ini dapat uang seperti ini, dia sudah di pengiriman uang itu dia telepon Miss Juni. Ya memang mungkin rezeki dia nggak sampai ketipu ya, tapi dia langsung telepon Miss Juni dan kebetulan Miss Juni ngangkat teleponnya. Dia mau kirim uang dok 15 juta. Dan untungnya Miss Juni ngangkat telepon. Dan ada orang yang sudah kirim 15.000 baru telepon Miss Juni. Nah ini aneh. Berarti kamu nggak pernah lihat kontennya Miss Juni atau memang tidak pernah tahu ada penipuan ini sayang? Saya jarang-jarang buka HP sih Miss kalau kerjakan nggak Lah ada. kamu jarang-jarang buka HP, tapi kenapa kamu bisa teleponan sama pacarmu ini sayang? Ini pacar Iya, media apa itu kan sosial. selesai kerjakan, maksudnya nggak jarang buka kontennya. Nih, Bukan, seandainya selesai kerja dengerin kontennya Miss Juni kan lebih selamat 60 juta sayang. iya makanya itu aku aduh astagfirullah. Ya udah sekarang sudah sadar belum kalau kamu tertipu? Boleh nggak jangan pacaran di media sosial lagi sayang? Iya. Stop pacaran di dunia media, di sosial media, bisa nggak sayang? Bisa Ya. nggak? Yang nyata aja bisa menipu, apalagi yang tipu-tipu sayang. Homoa, sadar homoa. Hai. Oke, ada yang lain lagi? Iya maksudnya saya tuh mau minta tolongnya, maksudnya mau tanyain bener apa adanya. Sayang, saya sudah Soalnya bilang, dia saya sudah sekarang tegas juga sekali masih lagi. maksa-maksa. Sekali lagi, kalau kamu masih nanya, ingin memastikan, berarti kamu nggak percaya bahwa itu adalah penipuan. Saya katakan itu adalah penipuan. Tapi kamu masih nanya lagi, apakah benar, berarti kamu nggak yakin dia penipu. Saya sudah katakan itu adalah penipu. Kenapa kamu masih nggak percaya? Iya. Stop. Jangan nyari tahu, dia penipu.
tutup, selesai urusannya. Tapi kalau kamu nggak percaya, silahkan siapkan uang 600 juta lagi, dia pasti mau. Mantanmu, pacarmu itu di penjara, oke? Iya. Jadi nggak ada, orang itu nggak ada di dunia nyata. Paham nggak sih maksud saya? Iya. Jadi kamu masih nggak percaya, silahkan. Susah untuk di apa sih, temuin juga. Bukan Mbak, dia di penjara. Kenapa kamu ngomong susah ditemuin sih? Dia tuh di penjara, kenapa nggak percaya sih? Kenapa masih susah ditemuin? Orang di penjara. Iya. Sadar nggak sih kalau kamu itu ditipu? Kalau kamu sadar, diam. Diblok semua nomor-nomor baru. Dia akan menyuruh teman-temannya untuk mencari kamu lagi. Karena dia masih butuh uang lagi. Ngerti? Iya. Ada yang lain lagi? Iya, Miss. Udah lega, Miss. Makasih. Ya wes, hati-hati. Jangan pernah teleponan sama dia lagi. Siapapun yang telepon kamu diblok. Oke? Iya, oke. Oke, thank you. Bye-bye. Makasih. Saya masih bisa mengeluh-ngeluh kalian, mengelus-ngelus kalian. Tapi kalau kalian sudah ditipu, masih nggak percaya ditipu, masih ingin cari bukti, berdebah, bodoh amat. Wes, terserah yang ditipu kamu. Suruh lihat konten saya tentang penipuan, katanya saya cari cuan. Giliran kalian tertipu oleh orang-orang tersebut, kalian tidak mau tahu. Terserah, kalian mau gimana dan seperti apa. Wes, yang penting aku ngiling nih. Lek angel giling nih terserah. Ya, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.